Jarang orang itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah saya dijadikan orang beriman, dijadikan orang Islam, jarang. Padahal kalau Anda bersyukur dengan nikmat yang kelihatan seperti makanan, minuman, pakaian, keuangan, pangkat, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya, itu luar biasa sudah pahalanya. Contoh, orang yang makan saja, kayak ibu yang minum tadi itu asal bersyukur tuh. Udah ditekuk langsung dicabutnya, sedotan tuh. Nah, orang yang minum, yang makan kayak begitu tuh, kalau bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, makanya minum air diteguk 3 kali. Bismillah, minum. Alhamdulillah, Bismillah lagi, minum lagi. Alhamdulillah 3 kali, sunnah. Makan begitu juga. Jangan dipenuhi mulut kita ini, susah mengunyahnya. Sedikit-sedikit. Kalau Rasulullah itu makan sunnahnya pakai berapa jari? Berapa jari? 3 jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Tapi kalau lontong sayur sama ketupat kandangan, geledak dan bertiga orang sini. Macam kayak ekskavator. PC 300. Sunnah makan. Orang yang makan minum kayak begini saja lalu dia alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Anda tahu pahalanya berapa? Orang yang makan minum saja dengan syukur kepada Allah, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa dalam keadaan sabar. Enak mana makan sama puasa? Enak mana? Jujur yang gemuk jawab. Enak mana ya? Puasa sama makan? Ayo sudah mulai besok makan. Tapi bersyukur kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada orang yang puasa dalam keadaan sabar. Itu tingkatan orang yang syukur. Dan kalau yang makan ngemplok itu dapat pahala, apalagi bersyukur dengan nikmat iman dan kedua, syukur kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling belakang, umat yang terakhir dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk surganya duluan. Nyaman gak ada? Nyaman gak ada? Ada tanah awas pian itu di rumah sakit, apa di rumah sakit? Di mana tak? Di kuburan. Orang yang paling sebentar di kuburan itu umatnya Nabi Muhammad. Itu umatnya Nabi Adam. Sekarang di mana itu? Di dalam alam alam kubur. Mau bilang alam barzah, nanti Habib bilang kuburan. Aku tahu otakmu ini mikir kemana sudah. Di dalam alam kubur. Salah lo bakal sengaja lo. Oh dua-duanya. Sampai suka yang dua kan? Mana buluran tadi? Oh makanya berani dua-duanya. Di alam barzah, mereka di alam barzah. Habibnya kayak apa sih? Mereka di alam barzah. Itu orang sudah berapa ribu tahun di sono. Benar gak tuh? Udah sampai masuk kubur, sebentar lagi kiamat. Cepat enggak? Cepat kan? Nah, berangkat duluan. Paling gampang. Jadi umatnya Nabi, sehingga kita syukur. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi. Ketiga, syukur sama Allah. Kita dikasih kesempatan hidup. Hidup yang di dalamnya iman dan Islam, kemudian kita hidup sebagai umatnya Rasulullah. Syukur lagi, alhamdulillah lagi. Ini apa ngarannya nih bahasa Banjar nih? Apa namanya? Jidat. Jidat bahasa Jakarta. Dahi. Oh. Hati-hati. Dahi. Pleset kete lain lagi maknanya. Syukur kita, jidat kita ini pernah sujud sama Allah. Saya tanya, ibu-ibu pernah sujud enggak? Pernah enggak? Sekali pernah enggak sholat? Pernah ya? Sekali aja, sekali. Pernah enggak sholat? Syukur, alhamdulillah. Pokoknya sekali aja, alhamdulillah.
syukur. Loh, benar Bu. Orang yang pernah sujud sama Allah sekali saja itu syukur, nikmatnya luar biasa. Saking pentingnya berarti kita pernah menghambakan diri kepada, pernah sekali saja sambil jalankan perintah Allah. Hebat. Berarti Anda pernah menghambakan diri sujud kepada Allah. Saking hebatnya sujud ini, Sayyidina Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar itu mati itu karena ditusuk sama orang kafir. Ditusuk sama orang kafir. Ketika Sayyidina Umar itu dikasih tahu tentang siapa yang menusuknya, itu Sayyidina Umar tanya, apakah orang yang menusukku adalah orang yang mukmin? Apakah orang yang menyakiti aku adalah orang muslim? Apakah orang yang menusuk aku adalah orang yang pernah sujud kepada Allah? Sahabatnya Umar mengatakan, enggak ya Umar, yang bunuh kamu, yang nusuk kamu itu adalah orang kafir ya Umar. Apa kata Umar? Alhamdulillah ya Allah. Syukur dia. Karena yang menyakitinya adalah orang-orang kafir. Sehingganya apa? Pol-polan doanya. Pol-polan doanya Umar untuk orang yang nyakiti. Tapi kalau yang nyakiti itu kok yo tonggo dewi. Ya? Orangnya juga pakai kerudung. Orangnya juga sholat. Nanti tak cuma nopo. Ya Allah, yang nyakiti aku muslim. Sholat, sujud. Terus gimana doa kita? Ya sudah ya Allah, ampuni sajalah dosa. Karena yang nyakiti aku adalah orang le coba sing ngelarangnya aku itu wong kafir wis tak tunano elek ngekek kowe. Ya mulai besok sujud. Mudah-mudahan semua bumi ini menjadi tempat-tempat yang nantinya akan menjadi saksi kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak Islam dan tidak ikut dengan Nabi Muhammad, nggak pernah sujud sama Allah, ya selesai. Orang itu namanya orang kafir. Orang kafir itu sombong. Makanya dikatakan iblis itu kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya toh? Al-Baqarah itu. Iblis itu aba, menolak, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin. Jadi ciri-cirinya orang kafir itu, satu, menolak kebenaran. Kedua, menyombongkan diri. Orang yang menolak tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW kafir, walaupun keluarga Nabi. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab kafir kan? Kafir. Di antara abu yang banyak sampai Abu Janda yang namanya ada dalam Al-Quran Abu Lahab. Benar tak? Tabat yada Abi Lahabiru wadab. Abu yang ada dalam Quran, Abu Lahab, saking hebatnya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu muter akal ribuan cara bagaimana caranya supaya membubarkan pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab jahat. Muter akal lagi bagaimana mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara membunuhnya? Kafir Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir, sombong. Makanya surga itu ketemu sama geng-gengnya semua orang-orang kafir yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad. Nah ngono koyo teko, ini paham Jawa. Nang di depan ini kada paham. Kelihatan aja mulai tadi ngangai dulu. Ya sudah, kita pakai bahasa Madura aja kan biar paham betul. Jadi Abu Lahab itu sama gengnya itu sombong. Apa kata Abu Lahab sama teman-temannya? Ikam melihatlah si Bilal dan beberapa nama-nama disebut. Semua nama-nama yang disebut ini adalah dulunya ketika di dunia adalah budak-budak mereka. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang papa, dan mereka adalah budak-budaknya. Sehingga Abu Lahab tanya begini, mana si Bilal, mana? Atau si Fulan mana tuh yang dulu budak kita? Kok tidak ada di neraka? Katanya malaikat di neraka bilang, bubuan ikam, abu-abu tadi tenang.
Tahulah ikam, Bilal dan orang-orang yang kau sebut tadi sebagai budak-budak tadi sudah berada dalam surga. Mereka hidup kaya raya dalam surga, mulia diangkat derajatnya oleh Allah. Apa kata Bilal? Kadang-kadang orang miskin masuk surga. Memang kafir. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, memang ciri-cirinya kayak begitu. Aba menolak, wastakbara menyombongkan diri. Habib mengadakan acara, dan bakalan kami. Oh, Abu Lahab. Anu sebelah isi mobil sekarang baru. Oh, paling kredit. Ada nggak kayak ini? Ada. Bukannya nih. Itu abu-abu. Aba wastakbara. Sudah menolak, wastakbara menyombongkan diri. Kalau aku kada hendak mobil apa itu, pasti aku nampilin apa itu. Ada nukar kada juga. Cerita abu-abulan ini. Dia tidak usah tersinggung. Abulan. Makanya dia tanya, Bilal mana Bilal? Budak-budak dulu mana? Kok nggak ada di neraka? Kata Bilal. Woi Bilal sudah di surga. Kada percaya kok. Kada mungkin membuat melarat miskin nangka itu masuk surga. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Katanya orang yang di neraka, kalau ikam kada percaya, aku tunjukkan kalau Bilal itu ada di surga. Mana buktinya? Mana? Abu Lahab yang suka nangka itu, biar apa itu yang jadi Abu Lahab orang sini toh. P di dalam neraka, hampir nana semua. Kira-kira jelas ya? Jelas banget lah pengajian saya ini. Jangan suka menolak kebenaran. Dan yang kedua, jangan sombong. Karena itu ciri-cirinya orang kafir. Tempatnya di neraka. Abu Lahab masuk dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab itu. Beserta istrinya juga masuk dalam neraka Abu Lahab. Lalu sebagian orang mengatakan, setiap kali kita maulid Nabi pasti ada cerita tentang Abu Lahab itu. Salah satunya cerita tentang Abu Lahab itu adalah ketika Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kita lihat kalau dalam kitab Dia Ulami itu disebutkan, qad bassarat Suwaibatun sayyiduha Aba Lahabin a'takaha farhana. Ketika Suwaibah datang menyampaikan kabar berita kepada tuannya yakni Abu Lahab tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Abu Lahab tadi itu farhana. Abu Lahab senang. Ini tabiat manusia, karena Abu Lahab nggak tahu kalau Muhammad ini nantinya akan menjadi Nabi dan Rasul yang lahir keponakannya. Maklum, ponakan pian lahir, senang gak ada? Senang, apalagi orang Arab, karena orang Arab itu ponakan itu kayak anak sudah. Makanya banyak orang Arab itu mengatakan ponakannya itu adalah anakku. Dan banyak juga orang-orang Arab terdahulu mengatakan bahwa pamannya itu adalah abahku. Di bahasa kuliah Arab begitu. Kalau ponakan itu macam anak sudah. Maka Abu Lahab senang, dan kesenangan Abu Lahab ini dengan memerdekakan Suwaibah sebagai budak-budaknya. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadisi atana annal adaba muhaffafun fi kulli isnaini li farhatihi biman wafana. Senangnya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW itu, lam yansi khaliquna, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melupakan bahwa Abu Lahab pernah senang dengan kabar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab kemudian menyediakan buah-buahan, makanan, minuman, manisan, permen, uang dibagikan, disebarkan ke seluruh penduduk Makkah karena senang akan kelahiran keponakannya Sayyidina Muhammad SAW. Senangnya dia. Kalau hari Senin
Itu jari jemarinya Abu Lahab itu keluar air. Di neraka itu nggak ada air, Bu ya. Kalaupun ada air itu air panas, mendidih. Nggak ada orang neraka minum enak itu. Cuma satu, Abu Lahab. Itu dari jari-jarinya keluar air. Dia minum itu. Karena tangan ini pernah mengeluarkan makanan, minuman untuk kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadi imtina imana. Ini orang kafir yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah keringanan oleh Allah di dalam api neraka. Bagaimana lagi kalau yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang menyambut maulidnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang ringan tangannya, ya, ringan tangannya berkorban sesuatu yang kita anggap kita cintai untuk baginda Nabi Muhammad SAW.